Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang studi fikih, kondisi fikih pada masa taklid mazhab dan pada masa kontemporer. Anggota kelompok kami yakni 1. Maulidah Khairul Fitriah NIM 78, 2. Yuni Siti Khadijah NIM 87, 3. Dafa Surya Ardiansyah NIM 89. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidah Khairul Fitriah NIM 2020310078. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kondisi fikih pada masa taklid mazhab. Awal kemunculan periode taklid. Ada beberapa pendapat yang dijadikan rujukan terkait periode taklid, antara lain Hasan Khalil yang mengatakan bahwa taklid dimulai pada pertengahan abad ke-4 Hijriyah sampai akhir abad ke-8 Hijriyah. Lalu menurut Bilal Philips yang mengatakan bahwa periode taklid ini bermula sejak jatuhnya pemerintahan Baghdad dan eksekusi Khalifah Abbasiyah terakhir Al-Mu'tasim. Kemudian menurut Yayan Sofyan yang mengemukakan bahwa kebanyakan sejarawan hukum Islam, termasuk para orientalis seperti Coulson dan Stas, bahwa pasca wafatnya Ibnu Jarir Al-Tabari tahun 310 Hijriah, yakni sekitar abad ke-4 Hijriah, merupakan awal dari periode jumud dan taklid. Kemudian faktor penyebab kemunculan taklid. Ada beberapa faktor penyebab kemunculan taklid, baik secara internal maupun eksternal, yang mempengaruhi berkembangnya ilmu fikih dan paradigma para ulama. Namun, tidak semua faktor tersebut teridentifikasi oleh para ahli hukum Islam. Berikut beberapa faktor penyebab kemunculan taklid menurut para ahli. 1. Menurut Umar Sulaiman Al-Ashqar, yaitu adanya penghargaan yang berlebihan kepada imam panutan, munculnya berbagai kitab fikih sebagai sebuah karya para imam, kurangnya perhatian dan dukungan pemerintah saat itu terhadap kegiatan ilmiah, adanya anjuran khalifah untuk mengikuti mazhab yang dianutnya, dogma sebagai ulama yang menganggap pendapat imam mujtahid itu benar dan mesti diikuti. Lalu menurut Abu Aminah Bilal Philips, yaitu mazhab pemikiran fikih telah sepenuhnya terbentuk dan berbagai rinciannya telah dikaji. Hilangnya kekuasaan Khalifah Abbasiyah, pecahnya negara Abbasiyah menjadi negara-negara kecil. Sebagian orang berani mengklaim memiliki hak untuk berijtihad sendiri. Kemudian menurut Mun'im Asyiri, yaitu fanatisme yang berlebihan terhadap hasil-hasil pemikiran para ulama. Munculnya gerakan kodifikasi fikih para imam, penggunaan mazhab tertentu dalam sistem pengadilan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Siti Khadijah, NIM 2020310087. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama. Sebab-sebab munculnya taklid secara umum, yaitu pertama, sikap fanatisme berlebihan pada mazhab tertentu. 2. Terbelenggunya kebebasan berpikir akibat tertutupnya ijtihad. Yang ketiga, stabilitas politik pemerintahan merosot sehingga perhatian pemerintah terhadap pengembangan keilmuan atau aktivitas ilmiah berkurang. Selanjutnya, kemunduran masa taklid. Menurut Stad, mundurnya masa taklid sejak awal ke-4 Hijriah. Stad menerangkan para penerus dan pendukung seluruh mazhab fikih merasa cukup dengan para imamnya yang dianggap telah dapat memecahkan seluruh persoalan. Tidak ada seorang pun yang memenuhi untuk berijtihad. Akibatnya, ijtihad hanya memberi penjelasan, mengaplikasikan, dan penafsiran hasil karya pendahulunya. Selanjutnya, menurut N.J. Coulson. Menurut N.J. Coulson, kemunduran masa taklid terjadi pada abad ke-4 Hijriah. N.J. Coulson menerangkan tertutupnya pintu ijtihad karena mereka merasa semua permasalahan hukum telah dibahas
dan bahwa suatu sistem hukum yang komprehensif telah berhasil ditegakkan. Yang ketiga, menurut Welby Halak, Ittihad tetap berlangsung pada abad ketiga dan keempat Hijriah yang diklaim sebagai masa tertutupnya pintu Ittihad. Selanjutnya, kontribusi para ahli fikih pada masa taklid. Pada kontribusi ini menghasilkan kerja nyata para ahli fikih, yaitu mentarik berbagai pendapat dalam mazhab, merumuskan dasar-dasar dan kaidah dasar fikih, membela mazhab, dan usaha ulama memperjuangkan mazhabnya, yaitu pertama, memilih buku tentang keutamaan Islam, menulis tentang autobiografi sang imam, menerangkan keluasan ilmu, kezuhudan, analisis dan keteguhannya dalam memegang Al-Quran dan hadis. Yang kedua, menulis kitab-kitab fikih perbandingan. Dari kontribusi lainnya, yaitu pertama, penulisan matan, yang kedua, penulisan syarh atau penjelasan, hasyiah, catatan pinggir, dan takliqat komentar. Terima kasih. 2. Kondisi fikih pada masa kontemporer. KBBI kontemporer berarti sewaktu, semasa, pada waktu atau masa yang sama pada masa kini dewasa ini. Fikih kontemporer adalah tentang perkembangan pemikiran fikih dewasa ini. Latar belakang isu fikih kontemporer yaitu akibat adanya arus modernisasi yang meliputi hampir sebagian negara-negara besar yang dihuni oleh mayoritas umat Islam. Munculnya berbagai macam perubahan dalam tatanan umat Islam, baik yang menyangkut ideologi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya, yang menjauhkan umat dari nilai-nilai agama. Ruang lingkup fikih kontemporer. Perkembangan kehidupan manusia selalu berjalan sesuai dengan ruang lingkup dan waktu. Dan ilmu fikih adalah ilmu yang selalu berkembang karena tuntutan kehidupan zaman. Fikih adalah ilmu yang sangat penting bagi kehidupan umat Islam. Ruang lingkup fikih kontemporer mencakup masalah-masalah fikih yang berhubungan dengan situasi kontemporer atau modern. Kajian fikih kontemporer mencakup masalah-masalah fikih yang berhubungan dengan situasi kontemporer atau modern dan mencakup wilayah kajian dalam Al-Quran dan hadis. Kajian fikih kontemporer. 1. Aspek hukum keluarga seperti akad nikah melalui telepon, penggunaan alat kontrasepsi, dan lain-lain. 2. Aspek ekonomi seperti sistem bunga dalam bank, zakat profesi, asuransi, dan lain-lain. 3. Aspek pidana seperti hukum pidana Islam dalam sistem hukum nasional. 4. Aspek kewanitaan seperti busana muslimah atau jilbab, wanita karir, kepemimpinan wanita, dan lain-lain. 5. Aspek medis seperti pencangkokan organ tubuh atau bagian organ tubuh, pembedahan mayat, eutanasia, ramalan genetika, cloning, penyeberangan jenis kelamin dari pria ke wanita atau sebaliknya, bayi tabung, percobaan-percobaan dengan tubuh manusia, dan lain-lain. 6. Aspek teknologi seperti menyembelih hewan secara mekanis, seruan azan atau ikrar basmalah dengan kaset, makmum kepada radio atau televisi, dan lain-lain. Aspek politik seperti yakni perdebatan sekitar istilah negara Islam, proses pemilihan pemimpin, loyalitas kepada penguasa, dan lain sebagainya. Aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah seperti tayamum dengan selain tanah atau debu, ibadah kurban dengan uang, menahan haid demi ibadah haji, dan lain-lain. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.